Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Haleluya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." 1, 2, 3. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan baru 2 orang saja. Coba semua orang. Amin, begitu. Tepuk tangan itu tandanya semangat. Amin. Semangat mendengar firman Allah. Semangat mendengar janji Allah. Semangat mendengar suara Allah. Saya memberikan tema khotbah hari ini, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini fakta, ini nyata, ini kejadian. Kejadiannya bahwa tanpa Yesus mereka bekerja keras sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Amin. Tidak dapat apa-apa. Ini bukti, ini bukti, kenyataan. Ada tujuan Yesus hadir di Danau Genesaret. Amin. Ada tujuan. Ketika mereka bekerja keras sepanjang malam, mereka tidak dapat apa-apa. Tapi mengapa tiba-tiba tanpa disangka-sangka, tanpa dipikirkan apa-apa, tanpa diketahui, tiba-tiba Yesus hadir di Danau Genesaret. Amin. Ada apa? Tujuan apa? Maksud apa? Kehadiran Tuhan mau melihat hidup kita. Amin. Kehadiran Tuhan mau melihat usaha para nelayan-nelayan. Kehadiran Tuhan mau melihat perjuangan mereka. Dan kehadiran Tuhan mau menunjuk kepada mereka bahwa tanpa Tuhan kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Tanpa Yesus. Jadi kalau tanpa Yesus kau bekerja bolak-balik, berjuang siang dan malam, tidak tidur, pikir besok kerja lagi, kerja sampai malam, kau istirahat sedikit, kurang tidur, pikir besok kerja lagi. Tanpa Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Amin. Ini juga fakta, kenyataan terjadi, bahwa manusia bekerja siang malam, mendapatkan berkat yang begitu banyak, tapi tanpa Tuhan tidak bisa berhasil. Amin. Tanpa Tuhan tidak bisa buat apa-apa.
Dulu mungkin ya masalah orang-orang ya kaya, orang-orang besar itu tidak diketahui, mungkin hanya segelintir orang. Tapi sekarang masalah tiap hari, amin. Orang kaya yang dimiskinkan Tuhan tiap hari. Ini terjadi. Tidak pernah sombong dan kekayaannya. Tidak bisa sombong dengan kekuasaannya. Tidak bisa sombong dengan kehebatannya. Tanpa Tuhan semuanya hancur. Amin. Saya melihat di TV, di YouTube, ada para jenderal begitu banyak yang takut akan Tuhan. Amin. Ada polisi ya bintang 3 jadi hamba Tuhan. Mereka tidak sombong dengan pangkat mereka. Mereka tidak sombong dengan kedudukan mereka. Mereka bermegah karena ada Tuhan. Amin. Mereka menyadari pangkat, kedudukan, harta, kekayaan ini milik Tuhan. Amin. Semuanya punya Tuhan. Tanpa Tuhan kau tidak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan Yesus di Danau Genesaret untuk menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan hadir untuk melihat perahu hati mereka. Bahwa ternyata mereka bekerja siang malam, tapi perahu hati mereka kosong dengan firman Allah. Amin. Kosong dengan firman Allah. Kalau hidup kita kosong dengan firman Allah, jangan bangga dengan setiap apa yang kita miliki. Amin. Jangan bangga, karena Tuhan bisa mengambilnya kembali. Begitu banyak pejabat-pejabat tinggi, banyak orang-orang kaya, punya kedudukan. Hari ini tempat mereka di penjara. Kenapa? Kau punya kedudukan boleh tinggi, kau punya kekayaan boleh hebat, harta melimpah, tanpa Yesus habis. Amin. Tanpa Yesus habis. Makanya kita lihat, coba kita lihat satu ayat. Yeremia diberitahukan oleh Tuhan untuk pergi memberitahukan ya kepada raja-raja dan tuan-tuan, kepada pembesar-pembesar, bahwa Tuhanlah yang menjadikan semuanya. Kasih tahu kepada raja-raja, kasih tahu pada orang-orang penguasa, kasih tahu sama tuan-tuanmu bahwa semuanya itu karena Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan harus bisa berani mengatakan bahwa semua yang kita miliki karena Tuhan. Itu ibu yang dari Singapura yang kemarin datang sini. Dia bersaksi di sini. Ibu itu seorang pengusaha yang berhasil. Tapi ketika dia berhasil, dia sibuk dengan dia punya urusannya, sibuk dengan dia punya usahanya. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia mengalami kebangkrutan. Dia gagal semuanya. Dan di dalam kegagalan itu dia bangkit kembali kenal Tuhan Yesus. Dia mulai meresponi firman Allah. Dia mulai mau datang kepada Tuhan. Hidupnya dikatakan bahwa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Perusahaan selama ini disita, dia ambil kembali semuanya. Dia tebus kembali semuanya. Amin. Kenapa dia bisa menyelesaikan? Kenapa dia bisa menebus semuanya? Karena ada Yesus. Amin. Ada Yesus, masalah selesai. Di sini kita lihat murid-murid. Mereka bekerja keras sepanjang malam. Mereka tidak dapat apa-apa. Hal yang pertama, kenapa mereka tidak dapat apa-apa? Karena tidak ada firman Tuhan. Amin. Perahu mereka kosong, hati mereka kosong, perahu hati kita kosong. Kosong firman Tuhan, kosong firman Allah, kosong janji Allah. Makanya Tuhan Yesus datang lihat. Ternyata mereka kerja keras, tapi perahu mereka kosong, hati mereka kosong. Hati kita ini adalah perahu, ya, seperti perahu yang kekosongan, penghasilan tidak ada. Ya,
Setiap orang punya keinginan agar usahanya berhasil. Semua orang punya keinginan. Tapi kalau tanpa Yesus, keinginan kita akan begitu saja. Ya. Oleh sebab itu, ya, kalau kita mau alami segala kuasa berkat keberhasilan, hal yang pertama, catat, hal yang pertama, isilah hidup kita dengan firman Allah. Amin. Firman Allah, isi hidup dengan firman Allah. Ini terbukti saudaraku yang dikasih Tuhan. Baca ayat yang ketiga itu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hal yang pertama adalah firman Allah. Mengisi hidupmu dengan firman Allah. Amin. Karena tanpa firman Allah semuanya akan sia-sia, berantakan. Sudah lihat hari-hari ini kebanyakan terjadi, ya. Kebanyakan terjadi masalah, persoalan, percecokan, perkelahian, ya, perceraian. Itu karena memang tidak ada firman Allah dalam hidup mereka. Kalau ada firman Allah dalam hidup mereka, maka ada kedamaian, ada sukacita, ada kesejahteraan. Amin. Anak-anak GB Islam tidak boleh seperti itu. Amin. Hadirkan Tuhan dengan firman. Amin. Suka firman, suka baca firman, suka bersekutu, merenungkan firman, mendengarkan firman. Hidup kita akan mengalami pemulihan. Yesus hadir untuk kita. Yesus hadir untuk menjawab setiap kerinduan kita, menjawab setiap pergumulan kita. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, setelah mereka mendengarkan firman Allah itu, maka kuasa itu mulai muncul. Amin. Kuasa itu mulai muncul. Kita baca yang keempat. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Terus Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Terus, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Yang pertama isi firman Tuhan, maka kuasa akan terjadi. Amin. Karena firman itu berkuasa. Tuhan Yesus lihat bahwa mereka bekerja sepanjang malam. Kenapa mereka tidak berhasil? Ternyata rahasianya satu. Mereka tidak punya firman. Hati mereka sedang kosong. Sehingga mereka kerja mati-matian pun mereka tidak bisa dapat apa-apa. Tuhan mau supaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus memulai belajar yang pertama, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, ingat baik, segala kuasa, berkat, mujizat akan terjadi. Murid-murid menangkap ikan begitu besar, bahkan perahu hampir koyak. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mengisinya dalam hidup mereka, maka jasmani mereka juga diisi. Rohani diisi, jasmani juga diisi. Perut mereka diisi, ya. Jadi yang pertama kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau berhasil, dikatakan bahwa mau bertolak ke tempat yang jauh dan tebarkanlah jala kita untuk menangkap berkat dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh kita tebarkan, kita tebarkan. Jangan melawan. Kalau Rasul Petrus melawan, dia bilang,
saya ini orang pelaut, saya ini kan pakar laut, saya ini mengerti betul tentang laut. Kalau waktu dia menolak dan dia melawan Tuhan Yesus, dia tidak akan melihat berkat yang besar. Amin. Tuhan suruh kita tebar, amin. Tebarkan jala kita, menyampaikan firman Allah, tebarkan firman Allah sampai ke firman Allah, hidup dengan firman Allah. Tebarkan jalamu, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau melayani Tuhan, ingat baik, kau akan melihat bagaimana Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja. Ya. Jadi di ayat yang keempat dan seterusnya sampai ayat yang keenam tadi itu. Yang ketiga, bekerja keras tanpa Yesus semuanya akan sia-sia. Semuanya sia-sia. Yang tidak tahu tentang keadaan terjadi hari ini hanya anak kecil. Mungkin Milan, ya, ini Elora, ini Geva, Gerhard, mereka ini tidak tahu perkembangan hari ini. Tapi mulai di Ano ke atas ini semua sudah tahu perkembangan hari ini. Zaman ini terjadi apa itu semua anak-anak ini sudah tahu. Zaman yang sulit, zaman yang penuh dengan penderitaan, zaman yang penuh dengan tantangan. Dan di zaman-zaman seperti ini, anak-anak Tuhan harus hidup di dalam Tuhan. Ya, harus mulai tebarkan jalannya, jangan berdiam diri. Ya, tebarkan jala kita, jangan pernah berdiam diri. Ya. Kenapa? Kalau kita tanpa Yesus, kita bekerja keras model apapun, ya. Tanpa firman Tuhan, tanpa Yesus, ya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Amin. Apa yang disuruh Tuhan lakukan, kita perlu tersungkur. Hal yang kelima, yang keempat, orang yang melakukan perintah Tuhan, segala kuasa berkat Allah senantiasa mengalir melimpah atas hidupnya. Orang melakukan perintah Tuhan, melakukan, melayani, ya. Kau akan melihat kuasa penyertaan Allah, berkat Allah akan terjadi. Ya. Yang berikut, kita perlu tersungkur dan menyembah Tuhan ketika kita sudah melihat hal yang ajaib dilakukan oleh Tuhan Yesus. Harus tersungkur, amin. Tersungkur menyembah karena kita sudah lihat. Sudah lihat apa? Kuasa Allah, penyertaan Allah. Tadi saya bilang, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas jemaat ini. Amin. Penyertaan Tuhan atas jiwa-jiwa yang sedikit ini. Sampai hari ini minggu pertama tanggal 3 Desember. Semua jemaat masih diberi kekuatan kesehatan. Tidak ada kekurangan satu apapun. Itu karena Tuhan. Amin. Kalau kita melihat seperti ini, usaha kita, pekerjaan kita, hidup kita, kita perlu tersungkur di depan Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Bangkitkan semangat pujian penyembahan kita pada Tuhan. Tersungkur seperti murid-murid Tuhan. Mereka tersungkur, amin. Mereka tersungkur. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. 1-3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Berikan melalui Tuhan Yesus. Sadar, amin. Sadar. Kita adalah orang berdosa, tapi kenapa Yesus hadir? Karena dia mau hadir untuk pulihkan hidup kita. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami berkat Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Yesus sudah hadir dan memberkati dia. Tapi dia tidak tahu, dia menganggap bahwa ini karena dia hebat, ini karena kekuatannya, ini karena dia hebat, karena dia pintar, karena dia kuat, sehingga dia dapat ini. Dia tidak pernah menyadari bahwa secara tidak sadar, justru Yesus sedang hadir dan memberkati dia. Murid-murid ini sadar bahwa sepanjang malam mereka bekerja tidak dapat apa-apa.
Tanpa ketahuan mereka, tanpa mereka sadari, kehadiran Tuhan membawa berkat bagi mereka. Itulah mereka tersungkur. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memberkati kita dalam segala hal. Tapi kenapa kita tidak bisa datang pada Tuhan? Ada pujian bilang begini, ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Harus jatuh cinta dengan Tuhan, amin. Kenapa saya jatuh cinta dengan Tuhan? Karena saya sudah lihat kuasa Allah. Karena saya lihat Allah bekerja. Karena saya lihat Allah hadir di tengah-tengah kehidupan saya. Saya perlu jatuh cinta dengan Tuhan. Seringkali orang cinta dengan dunia ini berjam-jam, tapi cinta dengan Tuhan membatasi waktu. Tapi sekali, ini terjadi. Di mana-mana terjadi. Kalau ibadah dibilang begini, waktunya terbatas 10 menit saja. Kalau orang pacaran 10 menit bisa tidak? Oh indah, bagaimana indah? Kalau orang pacaran ini, kalau orang pacaran kira-kira 10 menit mau ke tidak? Tidak mau, berjam-jam. Semakin dalam dan semakin indah. Betapa indahnya hidup ini. Kita perlu jatuh cinta dengan Tuhan, berjam-jam dengan Tuhan, amin. Bilang saya mau berjam-jam dengan Tuhan. Pacaran malam kita pikir orang mabuk omong sendiri. Begitu kita lihat sudah bungkus pakaian semua, kain semua, ternyata dia bergaul dengan HP. Halo sayang, bagaimana kau ada di mana? Sudah makan atau belum? Minum atau belum? Bagaimana? Ada pusing sedikit kah? Itu kenapa? Karena saking cinta sampai jam 2-3 di telepon terus. Tapi kenapa sama Tuhan yang memberikan hidup buat kita, yang memberikan segala berkat buat kita, kenapa kita batasi dengan waktu dengan Tuhan? Ini namanya kalau bahasa orang Melayu itu bilang apa? Lu gila. Rugila itu bilang apa? Lu gila. Kalau kita batasi waktu dengan Tuhan artinya lu gila. Itu rugi. Rugi kalau membatasi waktu dengan Tuhan. Murid-murid ini mereka menyadari ketika mereka melihat hal yang terjadi itu, mereka bilang, Tuhan kami adalah manusia berdosa, pergilah dari kami. Sekarang kalau Tuhan sudah berkati kita, lupa waktu dengan Tuhan, bergelut dengan semua pekerjaan. Tidak tahukah kita, Tuhan sendiri bilang apa? Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas bumi, maka yang ada di atas bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Amin. Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Aku yang memberi, Tuhan yang memberi. Mari anak-anak Tuhan ingatkan bahwa semua apa yang kita miliki hari ini Tuhan yang memberi. Amin. Ingatkan. Kita boleh kerja sepanjang hari, sepanjang malam, tapi ingat bahwa semuanya Tuhan yang beri. Pasal jadi bimbo siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Amin. Maka saya suka polisi tentara yang takut akan Tuhan. Amin. Kenapa? Supaya dia menyadari bahwa hidup ini ada karena Tuhan. Amin. Luar biasa saudaraku. Orang GBI itu kebanyakan polisi tentara jadi pendeta. Bahkan pangkat besar, jenderal jadi pendeta. Siapa yang tidak suka cita? Pasti kita suka cita. Karena orang kalau sudah pangkat besar, dia tidak pusing dengan urusan-urusan seperti ini. Rugi. Buang-buang waktu. Tapi kalau orang sudah mengalami Tuhan, sudah intim dengan Tuhan, waktu dengan Tuhan akan semakin diperpanjang. Amin. Semakin lebih dekat. Itu makanya Yeremia diperintahkan Tuhan pergi kasih tahu kepada raja-raja, ya. Baca itu.
di Yeremia 27 ayat 3 sampai 5 itu. Pergi beritahukan tuan-tuanmu. Sudah baca tadi? Belum? Ya, coba baca. Mulai dari ayat yang ke-3. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-1, 3. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Ammon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas bumi, muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ingatkan bahwa semua yang kau miliki hari ini itu karena Tuhan. Amin. Saya mengikuti acara Full Gospel di Kupang 2 hari. Yang hadir dalam ruangan itu di aula Hotel Kristal Kupang itu adalah orang-orang kaya, kumpulan orang-orang kaya di seluruh Indonesia. Mereka berkumpul di Kupang. Selama 2 hari acaranya apa? Hanya ada doa, pujian, penyembahan, kesaksian dan firman Tuhan. Mereka tinggalkan kekayaan mereka, mereka tinggalkan kesibukan mereka, karena mereka tahu bahwa semua kekayaan kita ini milik Tuhan. Tinggalkan semuanya, ikut Tuhan. Amin. Tinggalkan semuanya, ikut Tuhan. Ya. Jadi yang ke-6 adalah selalu takjub akan berkat kasih sayang dan pertolongan. Kita takjub dengan berkat Tuhan yang sudah diberikan Tuhan, ya. Dan yang terakhir adalah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus harus menjadi keputusan yang bulat. Amin. Meninggalkan segala sesuatu. Hari ini kita punya pekerjaan banyak, tapi kenapa kita kumpul sini? Tinggalkan semuanya, ikut Tuhan. Amin. Selama 6 hari kita sudah mengalami berkat Allah. Kenapa 1 hari Tuhan ini kita ambil kembali? Ini hari adalah harinya Tuhan, hari di mana kita beribadah, bertemu Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan kita, mendengar firman Allah. Tinggalkan semuanya, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah melihat kehebatan Allah. Tanpa Yesus, mereka bekerja sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Oleh sebab itu menjadi keputusan meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus harus menjadi keputusan yang bulat. Baca ayat yang 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tinggalkan semuanya, amin. Berkat yang besar semuanya, perahu hampir tenggelam, itu semuanya dari Tuhan, amin. Mereka tinggalkan semuanya, menyadari bahwa ternyata tanpa Yesus kekosongan terjadi. Tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan segala sesuatu dan kita mengikut Yesus, ada kuasa terjadi, amin. Keselamatan terjadi, pertolongan terjadi, penjagaan terjadi, ya. Harta yang paling indah yang kita miliki dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Peliharalah Roh Kudus menjadi harta yang paling terindah. Mereka tinggalkan semuanya. Dunia itu mereka tinggalkan. Berkat yang tadi mereka tinggalkan. Mereka tahu bahwa ternyata harta yang paling indah, harta yang paling mulia, hanya Yesus ada dalam hidup kita. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika kamu di dalam aku dan firmanku itu ada dalam kamu, minta apa saja, amin. Minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kekuatan, minta umur panjang, minta sama Tuhan. Rahasia yang satu, jika kamu dalam aku dan firman itu dalam kamu, minta apa saja. Kenapa? Tanpa firman Allah,
murid-murid mengalami kegagalan. Amin. Kegagalan mereka sepanjang malam mereka mencari tidak dapat apa-apa karena tidak ada firman Allah. Kekosongan hati mereka, tidak ada firman Allah. Tapi ketika mereka mendengar firman Allah, mereka masukkan firman Allah dalam hati mereka, penuhi firman Allah dalam hati mereka. Tuhan bilang apa? Bertolak ke laut yang lebih dalam, tebarkan jalanmu. Ketika mereka menebarkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Segala kuasa berkat Allah terjadi. Ya, perahu mereka, jala penuh, perahu mereka hampir koyak. Jala hampir koyak. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, perlu kita mengingat kembali, perlu kita merespon firman Allah. Kalau mau berhasil, ada 7 hal yang saya sedang mencatat di sini. Ya, yang pertama, isilah hidup kita dengan firman Allah. Amin. Isi hidup kita dengan firman Allah. Yang kedua, mau bertolak ke tempat yang jauh dan tebarkan jala. Yang ketiga, bekerja keras tanpa Yesus semuanya sia-sia. Yang keempat, orang yang mau melakukan perintah Tuhan, segala kuasa berkat Allah senantiasa mengalir melimpah atas hidupnya. Yang kelima, kita perlu tersungkur dan menyembah Tuhan ketika kita sudah melihat hal yang ajaib yang dilakukan Tuhan atas hidup kita. Yang keenam, selalu takjub akan berkat kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus harus menjadi keputusan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata kita.